Baik, kita masuk sekarang ke kiat untuk menjalankan dan mempertahankan rumah tangga. Yang pertama, di tulisan saya tulis rumah tanggamu ibadahmu. Rumah tanggamu ini pilar pertama nih. Jadi bangunan ini ada pilar-pilarnya supaya mempertahankan bangunan. Yang pertama adalah pilar pertama agar mengokohkan rumah tangga itu pada saat sudah akad nikah, rumah tanggamu ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Rumah tanggamu adalah ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Setelah definisi pernikahan tadi, Bapak Ibu sekalian, usahakan kita memahami bahwasanya rumah tangga adalah ibadah, pernikahan adalah ibadah. Jadi lakukan itu karena perintah Allah, bukan karena desakan orang tua, bukan karena teman-teman semua sudah menikah, bukan karena cenderung dengan seseorang. Jadi harusnya memang karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan mulailah pernikahan itu dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Yang pertama, masih di poin pertama ya. Jadikan rumah tangganya adalah ibadah. Mulailah mengenal lawan jenis calon pasangan sesuai dengan hukum syariat. Jadi kalau poin pertama ini, rumah tanggamu adalah ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Poin A-nya, itu poin ada 15 pilar. Itu pilar pertama. Di pilar pertama ada poin A, masalah kenalilah calon pasanganmu sesuai dengan syariat. Ya. Jadi kita tidak mengenal pergaulan bebas sebelum nikah. Caranya bagaimana Ustaz? Kalau saya tidak pacaran, tidak jalan sama dia, gimana caranya saya tahu dia? Ada cara syar'i. Lakukan 3 hal. Di poin pertama ini, mengenali pasangan dengan 3 hal. Yang pertama, kenali dia secara fisik. Maksudnya, menjalankan hadis Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari lawan jenismu yang kau akan menikah dengannya. Dan tolok ukurnya wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Wajah ini simbol untuk kepala sampai ke pusat, sampai ke perut. Dan telapak tangan itu simbol dari kemaluan sampai ke kaki. Makanya wanita boleh dilihat wajah dan telapak tangannya. Itu simbolik. Kita dianjurkan dalam Islam untuk melihat sesuatu yang menarik dari wajahnya. Mungkin alisnya, mungkin matanya, mungkin hidungnya, mungkin kulitnya, bebas, boleh. Dan itu masih dalam syariat boleh. Kalau kita lihat memang mau menikah, tapi jangan ini dijadikan sebagai alasan sehingga jelalatan di sana sini ya. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita memang sudah mau nikah, ada seseorang yang kita lihat untuk menikah dengannya, dibolehkan melihat wajah dan telapak tangannya. Dan bagi wanita yang bercadar pada saat dikunjungi oleh orang yang ingin melamarnya, boleh dia buka wajahnya, diperlihatkan wajah dan telapak tangannya. Yang kedua, kenali keluarganya. Keluarga ini khusus jalur ayah dari calon mempelai yang akan jadi pasangan kita, keluarga ayahnya si calon istri dan keluarga ayah calon suami. Khusus ini ya, akan mewariskan ke anak keturunan kita secara fisik, paras wajah, warna kulit, ya, rambut, kemudian postur tubuh. Ini semua dari keluarga ayah. Jadi kalau misalnya bapak ibu menikah, kemudian ada anak yang lahir gak sama dengan muka ibu dan ayahnya, sering terjadi kan? Itu karena jalur dari ayah orang tuanya. Ada kadang-kadang suami istri pendek, maaf. Kemudian anak-anaknya tinggi besar semua. Kalau dilihat ternyata memang keluarga ayah kedua suami istri ini memang tinggi-tinggi besar semuanya. Atau mereka kulitnya putih, anaknya lahir hitam. Atau terbalik, orang tuanya hitam, anaknya putih. Bisa terjadi. Makanya pernah ada sahabat, dia putih, istrinya putih. Begitu menikah, hamil, melahirkan anaknya hitam, kelam. Hitam kayak anak Afrika. Apa yang terjadi dalam riwayat ini? Suaminya bilang kau pasti selingkuh.
Nah mungkin, saya putih kau putih, ini yang keluar hitam, gimana ceritanya? Lapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ini gimana nih? Saya putih, ini putih istri saya, ini anaknya keluar hitam. Lalu Nabi SAW mendapatkan wahyu, bertanya kepada orang ini, apa kau punya unta? Dia bilang iya. Nah, dia memelihara unta. Ada jantan sama betina? Ada. Punya anak enggak? Punya. Untanya punya anak sekitar 4 atau 5 ekor. Kata Nabi SAW, apakah semua anak-anak unta yang kau miliki warna kulitnya sama dengan orang tuanya? Kata orang itu tidak. Bahkan ada unta satu yang warnanya hitam, kulitnya semua warna hitam. Kata Nabi SAW, kok bisa? Lalu dia menjawab, dia bilang, mungkin dari jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, ini juga begitu. Ini anak kamu dari jalur keturunan kakek-kakeknya. Jadi kakeknya dulu ada yang berkulit hitam begini nih. Jadi dari ayah mewariskan fisik. Jadi kalau bapak ibu berharap anaknya nanti tinggi besar, ya memang harus begitu pertimbangannya, mengetahui keluarga ayah calon pasangan. Dari ibu akan terwariskan karakter, sifat. Makanya dalam ilmu medis pun diketahui kalau ibu memberikan ASI itu bukan cuma sekedar memberi nutrisi, tapi ada pentransferan sifat, karakter. Ibu-ibu kalau lagi nyusuin tidak boleh stres, ya harus makanannya baik, kondisi fisiknya tenang. Kalau lagi menyusui ada obat-obat tertentu yang tidak boleh dikonsumsi karena itu berbahaya, bisa transfer ke dalam bayi. Sama halnya juga penelitian yang lain adalah hikmah syar'i. Kenapa orang Islam, kita kaum muslimin tidak boleh makan hewan yang bertaring, hewan buas, tidak boleh makan ular, tidak boleh makan singa, tidak boleh makan serigala. Apa sebabnya? Ternyata diadakan penelitian karena hewan-hewan ini yang dikonsumsi oleh manusia selain bisa jadi nutrisi tubuhnya, bisa jadi bagian anggota tubuhnya, dan bisa juga mentransfer sifatnya, bisa mentransfer sifat, gitu kan? Jadi ini harus difahami. Makanya dilarang mengkonsumsi hewan-hewan ganas karena itu. Jadi dari keluarga ibu ada karakter, dan yang jadi tolok ukur di sini, yang jadi tolok ukur adalah umumnya sifat keluarga ayah, umumnya fisik, sifat fisik keluarga ayah, dan umumnya karakter keluarga ibu. Jadi bisa gini, kalau ada satu keluarga ibu yang pemabuk lah, yang tidak baik lah, sementara yang lainnya semuanya baik, maka itu tidak bisa jadi tolok ukur.